Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok 2 dan ingin memperkenalkan kelompok kami. Berikut anggota dan ketua kelompok kami. Yang pertama ketuanya yaitu saya sendiri, yaitu Ergio Finanda. Dan saya Excel Muhammad Fergi. Dan saya Alif Alfian. Dan saya Karina. Itulah kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial dan budaya dan globalisasi. Nah, ada yang tahu nggak perubahan sosial budaya itu apa? Perubahan sosial budaya menurut Celerum Baden merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu, individu dan kelompok, dan individu antar kelompok. Selanjutnya ada budaya. Budaya merupakan kebiasaan dan menurut istilah yaitu budaya merupakan dinamika yang terjadi akibat benturan antar unsur budaya yang berbeda. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan waktu. Yang pertama, evolusi atau lambat. Evolusi merupakan perubahan yang tidak terasa dan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Contohnya kehidupan masyarakat primitif. Yang kedua, revolusi artinya cepat. Revolusi merupakan perubahan yang cepat dan terasa menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Contohnya industrialisasi. Selanjutnya, faktor utama PSB yaitu ada 3. Terdapat 3 faktor utama perubahan sosial budaya, yaitu pertama, inovasi. Inovasi adalah perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, discovery. Adalah suatu penemuan baru atau ide baru terhadap suatu alat dalam kebudayaan. Yang ketiga, invention, yaitu suatu Bagi menjadi 2, yaitu 1. Penciptaan, intention. Menghasilkan benda, ide, dan pola sosial baru. Contohnya penciptaan telepon, listrik, dan internet. 2. Penemuan, discovery. Terjadi ketika manusia mempelajari hal baru dengan metode baru. Contohnya Magicom menjadi rice cooker. Oke, selanjutnya. 3. Konflik dan pertentangan dalam masyarakat. Konflik timbul akibat tidak kesesuaian dalam tujuan nilai, pikiran, perasaan, dan perilaku. Contohnya konflik antara etnis, ras, dan agama. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karina. Baik, terima kasih. B. Faktor eksternal. 1. Peperangan. Pertempuran bersenjata antar pasukan atau lebih, contohnya peperangan Afghanistan, Suriah, Irak, dan Iran. 2. Pengaruh budaya masyarakat lain. Pengaruh didapat baik secara langsung atau tidak langsung, contohnya dari TV, radio, atau film. 3. Lingkungan alam. Tanah, iklim, flora, dan fauna di sekitar individu. Terdapat 3 kelompok makna lingkungan bagi manusia. A. Alam memberikan hidup kepada manusia. B. Alam bernilai ilmu pengetahuan dan pendidikan. C. Alam bernilai kesehatan, keindahan, dan hiburan. Beberapa proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. A. Akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih, contohnya penjajahan. B. Asimilasi, penyesuaian masyarakat dengan latar belakang, contohnya toleransi. C. Difusi, penyebaran suatu unsur budaya kepada orang lain, contohnya pakaian, film, dan lagu. Selanjutnya kita masuk ke globalisasi.
Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Ciri-ciri globalisasi. Selanjutnya, faktor utama PSB yaitu ada 3. Terdapat 3 faktor utama perubahan sosial budaya, yaitu pertama, inovasi. Inovasi adalah perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, discovery adalah suatu penemuan baru atau ide baru terhadap suatu alat dalam kebudayaan. Yang ketiga, invention, yaitu suatu penemuan baru yang mempengaruhi masyarakat di bidang luas seperti bidang sosial, politik, pendidikan agama, dan budaya. Selanjutnya, adapun ciri-ciri perubahan sosial budaya yaitu 1. Perubahan sosial budaya dapat terjadi di mana saja dan setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, perubahan dapat direncanakan dan tidak dapat direncanakan. Yang ketiga, perubahan sosial budaya sering menghasilkan kontroversi bagi pihak lain. Yang keempat, beberapa perubahan memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk materi selanjutnya, saya akan serahkan kepada Excel untuk menjelaskan. Kepada Excel, saya persilahkan. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Teori evolusi dibagi menjadi 3, yaitu teori evolusi unilar, yaitu PSB terjadi melalui tahapan tertentu. Teori evolusi lingkaran, yaitu PSB dapat terjadi berulang-ulang. Teori evolusi umum, yaitu masyarakat dan budaya tidak selamanya mengikuti tahap tertentu. Oke, selanjutnya. Perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya. A. Perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak memberikan pengaruh langsung atau berarti. Contohnya model baju, model rambut, dan lain-lain. B. Perubahan besar. Perubahan besar merupakan perubahan yang memberikan pengaruh langsung atau berarti. Contohnya kebijakan pemerintah, pandemi, bencana alam, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. A. Faktor internal. 1. Faktor demografi. Bertambah atau berkurangnya penduduk akan memberikan dampak baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sosial budaya. Oke, selanjutnya. 2. Penemuan baru. Berikut. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu, ketergantungan ekonomi. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. 4. Meningkatnya masalah bersama, misalnya masalah bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disambung oleh Alif Trialfian. Kepada Alif Trialfian, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi dibagi menjadi 5 jenis. Antara lain ialah globalisasi di bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, dan bidang transportasi. Selanjutnya, ialah dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi terbagi menjadi 7 jenis, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, dan 7. Berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Selain dari dampak positifnya globalisasi, ternyata ada dampak negatifnya juga, yaitu westernisasi, demoralisme, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi. Namun ada upaya untuk menghadapi globalisasi, yaitu upaya menghadapi globalisasi budaya, upaya menghadapi globalisasi iptek, upaya menghadapi globalisasi ekonomi, upaya menghadapi globalisasi komunikasi, dan upaya menghadapi globalisasi transportasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sisanya akan saya berikan pada Ergi. Pada Ergi kami persilakan. Nah, itulah tadi materi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, udah siap.